Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang konsep mol. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada konsep mol ini adalah sebagai berikut. Kita awali dengan istilah besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang dijadikan pembanding dari suatu besaran tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa satuan untuk menyebut suatu jumlah tertentu. Contohnya lusin. 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Maka 2 lusin sama dengan 2 kali 12 buah atau sama dengan 24 buah. Dalam ilmu kimia, untuk menyebut sejumlah partikel zat tertentu digunakan satuan yang disebut mol, yang disimbolkan dengan N kecil. Jadi mol adalah satuan, sedangkan besarannya adalah jumlah partikel. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ini disebut bilangan Avogadro yang sering disimbolkan dengan huruf L besar. Angka bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 itu berasal dari 1 per 1,66 kali 10 pangkat min 24. Nah, angka ini 1,66 kali 10 pangkat min 24 itu merupakan nilai dari satu atom hidrogen. Nah, seandainya kalau dibagi 1 per 1,66 kali 10 pangkat min 24 akan didapat 0,6022 kali 10 pangkat 24. Pangkat minnya hilang karena pernya udah naik. Nah, maka kalau dikonversi menjadi satuan akan didapat 6,02 kali 10 pangkat 23. Itulah bilangan Avogadro. Rumus mol berdasarkan bilangan Avogadro, maka bisa disimpulkan mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dikaitkan dengan massa, karena tadi bilangan Avogadro itu membandingkan massa atom hidrogen, maka mol sama dengan massa zat per AR, atau kalau zatnya senyawa mol sama dengan massa zat per mR, di mana AR itu namanya atomic relatif, yaitu massa atom relatif yang angkanya ada dalam tabel periodik unsur. Sedangkan mR adalah molekul relatif, yaitu massa molekul relatif yang merupakan jumlah dari AR-nya. Contohnya begini. Tentukan MR dari Al2SO4 3 kali, di mana AR-nya sebagai berikut itu. Maka MR Al2SO4 3 kali berarti 2 kali AR-Al, di Al-nya ada 2 itu kalau diperhatikan, ditambah 3 kali ARS, S-nya itu ada 3, di dalam kurung ada 1 S, 1 kali 3, 3, ditambah 12 kali ARO, O di dalam kurung itu ada 4, jadi 4 kali 3, 12. Maka angkanya sekian-sekian, didapat MR-nya berarti 342. Kira-kira begitu cara menghitung MR. Secara keseluruhan, rumus peta konsep dari mol itu sebagai berikut. Ini Bapak gambarkan di sebelah kiri itu bagan tentang mol. Mol itu sebagai terminal menuju kemana-mana. Contoh misalkan data yang diketahui adalah jumlah partikel. Kita kepingin mencari mol, maka berarti jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, itu ketemu mol. Atau sebaliknya, yang diketahui mol, yang ditanya jumlah partikel,
Berarti mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 itulah ketemu partikel. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan molaritas, maka untuk mencari molaritas yang diketahui mol berarti mol dibagi volume. Volumenya harus dalam liter. Kalau yang ditanyakan mol yang diketahui molaritas berarti molaritas kali volume, maka akan ketemu mol. Nah, di samping kanan udah Bapak ringkaskan dari bagan peta konsep itu. Khusus untuk mencari volume itu ada 3 jenis. Di dalam bagan ini volume yang dimaksud adalah volume dalam keadaan standar. Volume standar itu volume yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kalau suhunya bukan 0 derajat Celcius berarti tekanannya bukan standar. Nah, yang volume standar itu caranya mencari volume mol kali 22,4. Itu ketemu volume dalam keadaan standar. Bagaimana seandainya tidak dalam keadaan standar? Maka volume gas dalam keadaan tidak standar digunakan rumus mol sama dengan volume sama dengan mol kali R kali T per P, di mana R-nya itu adalah ketetapan gas ideal 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin. Kemudian P-nya itu tekanan, satuannya dalam atm, yaitu 1 atm itu 760 mm Hg. T-nya itu suhu dalam Kelvin. Ada juga mencari volume bisa kemungkinan bukan keadaan standar, juga bukan dalam keadaan suhu dan tekanan tertentu, tapi ada zat pembanding. Jika ada zat pembanding, maka digunakan rumus volume 1 per mol 1 sama dengan volume 2 per mol 2. Untuk lebih jelasnya, rumus-rumus ini akan kita tampilkan dalam contoh soal berikut. Contoh soal 1. Tentukan jumlah partikel dari 1. 3 mol H2O, 2. 40 gram CaCO3, 3. 6,72 liter gas X pada keadaan STP. STP itu standar temperatur pressure, diketahui AR-nya demikian. Maka nomor 1, karena ditanya jumlah partikel, berarti mol kali L atau mol kali bilangan Avogadro. Berarti 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 akan didapat 18,06 kali 10 pangkat 23. Kalau disederhanakan dalam angka satuan antara rentang 1 sampai 10 berarti 1,806 kali 10 pangkat 24. Yang nomor 2, karena itu belum satuan, belum mol, maka 40 gram itu dicari dulu molnya. Yaitu caranya mencari mol CaCO3, massa dibagi MR. Tentunya massa CaCO3 dibagi MR CaCO3. Massanya 40 gram. MR-nya berarti Ca itu 40 ditambah C itu 12 ditambah O-nya ada 3, berarti 16 kali 3 48. Maka 40 tambah 12 tambah 48 itu ketemunya 100. Maka molnya berarti 40 per 100 didapat 0,4 mol. Karena yang ditanyakan jumlah partikel, maka mol kali L, mol kali bilangan Avogadro, 0,4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 didapat 2,4 kali 10 pangkat 23. Contoh yang ketiga, yang diketahui volume dalam keadaan STP, maka volume ini kita rubah ke dalam mol. Berarti rumusnya mol sama dengan volume dalam keadaan STP dibagi 22,4. Volumenya 6,72 liter dibagi 22,4 liter per mol, maka akan didapat molnya 0,3 mol. Barulah dicari jumlah partikel, yaitu mol kali L bilangan Avogadro. 0,3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ketemunya 1,806 kali 10 pangkat 23.
Contoh 2. Tentukan massa dari 6,02 kali 10 pangkat 21 atom Fe. Nomor 1 dulu. Berarti kita cari mol Fe. Mol Fe sama dengan jumlah partikel Fe dibagi bilangan Avogadro atau L. 6,02 kali 10 pangkat 21 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Didapat 1 kali 10 pangkat min 2. Karena pangkat 21 dikurang pangkat 23 ketemunya min 2. Atau 0,01 mol. Karena yang ditanyakan massa Fe berarti mol Fe kalikan AR Fe. 0,01 kalikan 56. AR Fe itu 56. Didapat 0,56 gram. Soal nomor 2. 3,2 gram gas CH4 ditampung dalam wadah yang suhunya 10 derajat Celcius dan tekanan 228 mm Hg. Tentukan volume gas CH4 tersebut. Berarti ini volume tidak dalam keadaan standar. Maka nanti digunakan rumus volume sama dengan mol kali R kali T per P. Kita inventarisir dulu karena datanya banyak yang harus diubah. Suhunya kita ubah dalam Kelvin. Berarti 10 derajat Celcius ditambah 273 akan didapat 283 derajat Kelvin. Tekanannya kita ubah ke dalam atm. Berarti 228 dibagi 760 mm Hg akan didapat 0,3 atm. Kemudian mol CH4-nya kita hitung juga dulu. Mol CH4-nya berarti 3,2 dibagi 12 ditambah 4, 12 itu C, 4 itu H, hanya kan ada 4, jadi 12 tambah 4, 16. Maka 3,2 dibagi 16 didapat 0,2 mol. Kemudian angka-angka itu dimasukkan ke dalam rumus volume sama dengan mol kali R kali T per P. Kita masukkan molnya 0,2, R-nya itu adalah ketetapan 0,082, T-nya adalah 283, P-nya tekanannya 0,3, maka didapat ketemunya volumenya 15,47 liter. Contoh 3. Jika 2,4 kali 10 pangkat 23 atom unsur X masanya adalah 60 gram, maka massa atom relatif AR unsur X adalah, nah ini yang ditanyakan AR, yang diketahui datanya adalah jumlah partikel, maka kita tetap harus mencari molnya dulu sebagai terminal. Nah, mol sama dengan jumlah partikel dibagi L atau bilangan Avogadro. 2,4 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, maka ketemunya 0,399 atau 0,4 mol. Pangkat 23 nya bisa dicoret. Nah dari situ baru bisa didapat ARX. Dari rumus mol sama dengan massa per AR, maka AR berarti massa per mol. Masanya 60 gram, molnya 0,4, maka didapat AR-nya adalah 150. Contoh 4. Sebanyak 4,9 gram H2SO4 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. L-nya sekian-sekian. Tentukan jumlah partikel H2SO4 dan molaritas H2SO4. Untuk menghitung jumlah partikel, yang pertama tetap terminalnya harus mol. Pertama kita menghitung MrH2SO4. Dihitung 2 kali H ditambah 1 kali S ditambah 4 kali O. 2 ditambah 32 ditambah 64, AMR-nya 98. Nah, molnya, mol H2SO4, massa H2SO4 dibagi MR-nya.
masanya adalah 4,9 gram dibagi 98 didapat 0,05 mol. Nah, karena yang ditanyakan jumlah partikel, maka jumlah partikel sama dengan mol kali L. 0,05 mol kalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 didapat 0,3 kali 10 pangkat 22. Dari 0,3 kali 10 pangkat 23 disederhanakan lagi menjadi 3 kali 10 pangkat 22. Contoh nomor 5. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 gram gas X2 volumenya 1 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama dengan di atas berarti 7,5 gram gas C2H6 volumenya 10 liter. Pertanyaannya tentukan AR unsur X. Nah, di sini dicermati soalnya ini adalah ada zat pembanding. Yang ditanyakan zat X diberikan zat pembanding gas C2H6 yang masanya 7,5 gram, volumenya 10 liter. Nah, untuk yang ini karena zat ada pembanding, maka kita selesaikan dengan rumus V1 per mol 1 sama dengan V2 per mol 2. Langkah pertama kita harus menginventarisir data-data yang diketahui. Kita pertama misalkan zat 1 adalah X. Zat 1 kita anggap sebagai X itu kita anggap sebagai zat 1. Di mana X itu ini X2 itu maksudnya valensinya itu 2. Ya, zatnya adalah X. Zat X masanya 2 gram, volumenya 1 liter. Kemudian zat 2 itu zatnya adalah C2H6. Masanya 7,5 gram, volumenya 10 liter. Yang ditanyakan adalah AR dari zat 1 atau AR unsur X. Nah, kita gunakan rumus V1 per mol 1. Karena yang diterminalkan mol, maka kita cari mol yang bisa dicari. Mol yang bisa dicari adalah mol C2H4. Karena kalau mol X2 nggak bisa dicari, AR-nya nggak ada karena AR menjadi pertanyaan. Berarti kita mencari mol C2H6. Mol C2H6 sama dengan 7,5 gram per 30. 30 itu asalnya dari C-nya itu 2, 12 kali 2, 24 ditambah hanya 6. Jadi 24 ditambah 6, 30. Nah, 7,5 per 30 didapat 0,25 mol. Barulah kita masukkan ke rumus vol 1 per mol 1 sama dengan volume 2 per mol 2. Volume 1 berarti zat 1 volumenya adalah 1 liter. Per mol 1, mol 1 itu mol X. Nah, kita yang dicari itu mol X. Sama dengan volume 2. Volume 2 itu maksudnya volume zat kedua. Volume zat C2H6. Volumenya 10. Per mol 2, mol zat kedua. Mol C2H6 berarti adalah 0,25 mol. Maka akan ketemu mol X-nya adalah 0,25 dibagi 10. Ini dikalikan silang. Didapat 0,025 mol. Nah, karena yang ditanyakan AR X, AR dari unsur X, maka rumusnya adalah gram per mol. Dari rumus mol sama dengan gram per AR, berarti kalau mencari AR gram per mol. Gram apa? Gram X. Gram zat X, mol X. Gram zat X-nya adalah 2 gram. Mol X-nya tadi ketemu 0,025 mol. Maka 2 dibagi 0,025 mol didapat AR-nya adalah 80. Bisa digunakan untuk mempertajam lebih mendalami tentang konsep mol yang tadi sudah diuraikan di atas. Silakan dikerjakan supaya lebih paham.